Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Retna Febriantisa. Nomor saya 2186226 Saya dari kelas I kelas 1. Ini sekitaran rumah saya ya. Itu dapur dan ruang yang di depan di situ, guys. Nah, soalnya masih direnovasi, banyak tukang ya. Jadinya saya nggak ke situ. Ini di sini juga ada bunga apa ini ya? Ini bunga ini, guys. Ini paker, guys. Hutan ya. Selanjutnya yaitu ada pohon mangga. Itu pohon mangga. Oh, ini jemurannya. Ini jemurannya ada di luar. Ini kursi roda. Nah, itu kursi roda, tapi sudah gak dipakai ya. Yang mau gak apa-apa kalau mau minta. Selanjutnya di situ juga ada ini dapur. Dapurnya juga mau direnovasi ya, guys. Jadinya berantakan. Ini di sini juga ada pepaya. Ini pohon pepaya. Ini cabe, guys. Di sini juga ada cabe ya. Di bawah sana ada juga Dan cabe. di sini juga ada ruang tengah. Ini seperti ini kamarnya ada dia. Itu Pak Tukang itu ya, Pak Tukang. Dan selanjutnya saya akan menerangkan sedikit tentang media sebagai berikut. Media adalah alat saluran komunikasi. Kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak kata medium. Secara harfiah, media berarti perantara, yaitu perantara antara sumber pesan atau penerima pesan. Adanya ketertarikan media yang akan digunakan dengan proses belajar mengajar akan penggunaan media pengajaran. Bisa maksimal, seorang guru harus memahami karakteristik dari media yang akan digunakan sehingga bisa sesuai dengan materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Lah, begitu. Selain memahami karakteristik media pembelajaran, dan seorang guru harus bisa memahami karakteristik dari peserta didik yang akan diajar menggunakan media pembelajaran yang telah dipilih oleh guru tersebut. Memperhatikan sasaran yang akan dituju, seorang guru harus benar-benar memahami karakteristik dari siswa yang akan diajar sehingga dia tahu dengan jelas karakteristik dari siswa yang akan dituju sebagai objek sasaran media pengajaran yang digunakan. Seorang guru dituntut untuk memahami tingkat kepahaman seorang siswa terhadap materi yang telah disampaikan sehingga sasaran yang akan dituju yaitu siswa dapat menerima dan dapat memanfaatkan media yang digunakan itu secara maksimal, begitu. Pengembangan media pembelajaran adalah suatu usaha penyusunan program media pembelajaran yang lebih tertuju pada perencanaan media-media yang akan ditampilkan atau digunakan untuk proses belajar mengajar. Pengembangan media harus direncanakan dan dirancang sesuai dengan kebutuhan siswa. Di samping itu juga harus disesuaikan dengan karakteristik mata pembelajaran yang akan diajarkan. Pilih dan merencanakan media pembelajaran harus direncanakan dengan baik. Oleh karena itu, guru perlu memahami dasar pertimbangan pengembangan media pengajaran itu sendiri. Adanya dasar pengembangan media yang harus diperhatikan oleh guru. Perhatikan sasaran yang akan dituju oleh seorang guru harus benar-benar memahami karakteristik dari siswa yang akan diajar, begitu. Sehingga dia tahu dengan jelas karakteristik dari siswa yang akan dituju sebagai objek sasaran media pengajaran yang digunakan. Selanjutnya yaitu media audio. Media audio berfungsi untuk menyalurkan pesan audio dari sumber pesan ke penerima pesan. Media audio berkaitan erat dengan indera pendengaran. Contoh media yang dapat dikelompokkan dalam media audio diantaranya radio, telepon, laboratorium, bahasa, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu media visual, yaitu media yang mengandalkan indera penglihatan. Media visual dibedakan menjadi dua, yaitu media visual diam dan media visual gerak. Yang media visual diam contohnya seperti foto, gambar pilihan dan potongan gambar, film bingkai, film rangkai, OHP, grafik,
diagram, poster, peta, dan lain-lain sebagainya. Begitu. Yang selanjutnya yaitu media visual gerak. Contohnya seperti gambar-gambar proyeksi bergerak seperti film, bisu, dan sebagainya. Begitu. Dan selanjutnya yaitu sumber belajar. Sumber belajar adalah semua sumber yang meliputi data, orang, dan barang yang digunakan oleh peserta didik, baik secara sendiri-sendiri maupun dalam bentuk gabungan. Biasanya dalam situasi informal untuk memberikan kemudahan belajar. Sumber-sumber itu meliputi pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan latar. Pesan merupakan informasi ditransmisikan atau diteruskan oleh komponen lainnya dalam bentuk ide, ajaran, fakta, makna, nilai, dan data. Orang yaitu manusia yang mencari penyimpanan, pengelola, dan penyaji pesan. Bahan yaitu sesuatu wujud tertentu yang mengandung pesan untuk disajikan dengan menggunakan alat atau bahan tanpa alat penunjang apapun. Bahan ini disebut sebagai media atau software atau perangkat lunak. Alat yaitu suatu perangkat yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan. Alat ini disebut sebagai media atau perangkat lunak. Begitu. Alat yaitu suatu perangkat yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan. Alat ini disebut perangkat keras seperti proyektor slit proyektor film, dan lain-lain. Teknik diartikan sebagai prosedur yang sistematis atau acuan yang dipersiapkan untuk menggunakan bahan peralatan, orang, dan lingkungan secara terkombinasi dan terkoordinasi untuk menyampaikan pesan atau Pembelajaran materi adalah pembelajaran merupakan tersebut. salah satu metode atau alat yang digunakan dalam kegiatan proses belajar mengajar. Hal ini dilakukan untuk merangsang pola mengajar. Hal ini dilakukan untuk merangsang pola belajar, mendukung keberhasilan proses belajar mengajar, dan memungkinkan kegiatan belajar mengajar dapat mencapai tujuannya secara efektif. Ada berbagai jenis media pembelajaran yang tersedia, dan di zaman modern ini peran teknologi sudah memasuki banyak aspek ya. Perangkat pembelajaran berupa materi pembelajaran untuk membahas satu pokok bahasan dapat berupa cetak atau artikel, komik, infografis begitu, maupun non cetak seperti contohnya audio dan video. Bahan dirancang untuk menjadi alat bantu dalam pembelajaran terkait topik atau materi tertentu. Dan yang selanjutnya yaitu definisi guru adalah seseorang yang telah mengabdikan dirinya untuk melarang suatu ilmu, mendidik, mengarahkan, dan melatih muridnya agar memahami ilmu pengetahuan yang diajarkan tersebut. Begitu. Dalam hal ini, guru juga tidak melarang pendidikan formal, tetapi juga pendidikan lainnya, dan bisa menjadi sosok yang diteladani oleh para muridnya. Begitu. Dari penjelasan tersebut, maka kita dapat memahami bahwa peran guru itu sangat penting dalam proses penciptaan generasi penerus yang berkualitas, begitu. Baik secara intelektual maupun akhlaknya. Media sebagai bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyalurkan pesan atau informasi. Media sebagai segala sesuatu yang dapat diindra dan berfungsi gitu. Sebagai perantara atau sarana alat untuk proses berkomunikasi, proses belajar mengajar. Media adalah memudahkan seorang guru untuk mengajar, seperti itu. Mungkin cukup sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.